Halo Pak Su. Apa aku benar-benar tampan sampai membuatmu terkejut seperti ini? Hailun, beritahu semua kepala apartemen. Rapat di ruang rapat 20 menit lagi. Baik. Kamu kenapa sih? Pulang dulu, siapkan bahan rapat. Ya, Apa-apaan ini? Aneh banget. Pak Sue, siapa namanya? Xuetsan. Maksudku Fei Fei. Sebenarnya apa yang terjadi? Pikiranku kacau. Kalau begitu istirahat dulu di kantor. Eyo. Sue-chan, Ken Ye. dia kenapa sih? Sudah, jangan dibahas lagi. Kalian berdua lihat ini, rapikan dengan baik. Kakak Fei, kalau kamu punya penyakit yang kambuh-kambuhan, tolong periksa ke rumah sakit. Teriakanmu tadi bikin kita semua kena shock. Kakak Fei, apa kamu kenal dengan direktur utama kita? Sudah, jangan banyak bicara. Cepat kembali bekerja. Kali ini departemen desain kita benar-benar meninggalkan kesan mendalam untuk direktur utama. Sudah cukup, jangan berlebihan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa Ken Ye adalah direktur utama? Lalu kenapa dulu dia? Kamu ketawa apa? Kakak perjodohan, kamu sengaja datang mencariku ya? Kamu keterlaluan. Jangan pergi. Masuk dengan aku. Lepaskan aku, brengsek. Kenapa marah-marah begitu? Kenapa kamu mempermainkanku? Mempermainkanmu? Apa asyik banget melakukan hal seperti ini? Ada apa? Bukankah aku hanya... Kenapa berpura-pura pengangguran di depanku? Masih mengelak. Gak kok. Itu hanya salah satu identitasku. Kamu benar-benar licik. Fei Fei, jangan salah paham. Aku benar-benar ingin berteman denganmu. Untuk menjadi teman, syarat pertama adalah kejujuran. Aku sebenarnya ingin memberitahumu. Tapi tidak ada kesempatan. Kamu membuatku pagi tadi sangat tidak karuan. Bukankah aku sudah membantumu menyelesaikannya? Kamu harus berterima kasih padaku. Menipu orang itu menyenangkan ya? Melihatku seperti orang bodoh, terus ditipu-tipu olehmu. Dan aku khawatir padamu, kamu senang dan puas ya? Fei Fei. Aku benar-benar tidak sengaja menipumu, hanya orang gila. Aku lebih suka menjadi Ken yang bebas. Tapi aku tidak punya pilihan. Sudah, jangan jelaskan. Terima kasih. Sudah melunasi utang adik iparku. Ini, kembalikan padamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Fei Fei, kenapa kamu seperti ini padaku? Kita tidak bisa berteman lagi. Lihat aku, lihat. Selain pakai jas dan dasi, bukankah aku tetap aku? Saat kerja, aku pakai topeng, aku adalah Tuan Sui. Setelah pulang kerja, lepas topeng, aku tetap Ken. Ken. Sebelum jam 12 kemarin, kamu masih Ken. Setelah jam 12, kamu bukan Ken lagi. Kamu sudah menjadi pangeran.
Dongeng tetap dongeng, tidak cocok untuk orang seusiaku. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Setelah proyek 1001 malam selesai, Kenapa? selamat tinggal, Tuan Sue. Fei Fei, Fei Fei. Kenapa baru keluar? Kamu menungguku? Menunggumu untuk beli hadiah buat tante. Benarkah? Sebuah syarat saja sudah cukup. Cukup, besok pesan kue untuk ibuku. Kamu dapat SMS-ku? Kenapa tidak dibalas? Aku ingin memberimu kejutan. Jahat. Siapa yang suruh kamu kemarin marah-marah tanpa alasan? Tak ternyata hatimu sekecil ini. Aku memang. Ada apa? Tolong dong. Aku sudah pulang kerja, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Hal yang bikin gak enak makan. Tapi aku cuma bilang fakta. Sampai sekarang kamu masih nggak bisa nerima kenyataan ini? Jangan lemah banget lah. Aku lemah? Kalau gitu, Guan yakin harusnya tunanganmu, kan? Iya, secara formal. Terus kenyataannya, Aku nggak mungkin sama dia. jadi pas hari tunangan, kamu diam-diam lari ke rumahku. Soalnya, nggak ada yang nyangka aku sembunyi di rumahmu. Kamu egois banget. Kalau nggak suka sama dia, harusnya bilang langsung. Ngapain malah tunangan? Guan yakin jadi korban gara-gara kamu. Kok bisa sih semaunya sendiri, nggak tanggung jawab gitu? Udah. Sebelum nyalahin orang lain, mending cari tahu dulu faktanya. Apa aku salah? Pengen banget tahu soal Guan yakin? Aku sih nggak peduli. Nggak mau cerita? Ya udah, Ajak kamu ke suatu tempat. siapa? Kakakku. Mau dengar cerita? Aku sama kakakku. Kayak Gemini di zodiak. Meskipun saudara, tapi sifatnya beda jauh. Dia malaikat. Aku iblis. Dia selalu dapat pujian orang tua, pujian teman-teman, pengakuan atasan, dukungan bawahan, plus semua bunga dan tepuk tangan. Kalau aku, kemana-mana, cuma bawa masalah, orang-orang pada menjauh.
Guan yakin. Dia anak angkat paman sepupuku. Waktu masih kecil, orang tuanya meninggal kecelakaan. Pamanku yang ngadopsi dia. Nah, Guan yakin. Sejak kecil dia sering bermain di rumah kami. Waktu itu semua orang bilang, dia dan kakakku adalah pasangan yang serasi. Setelah besar, mereka pun merencanakan pertunangan. Tapi tak lama sebelum pertunangan mereka, Guan yakin tiba-tiba datang cariku. Bertanya apakah aku menyukainya. Lalu dia bilang sebenarnya dia suka padaku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapi kakakku. Aku waktu itu sangat ketakutan. Lalu buru-buru kabur ke Jepang. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar pertunangan dia dengan kakakku. Lalu bagaimana? Saat aku di Jepang hampir gila karena bosan. Kakakku tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Aku buru-buru pulang untuk menghadiri pemakamannya. Setelah membantu ibuku mengurus segala sesuatu, dia bilang padaku, aku harus tinggal dan mengambil alih semua tanggung jawab kakakku. Apa? Mengambil alih segalanya? Termasuk Guan yakin. Kenye, menurutku ini sangat tidak adil bagimu. Sekarang kamu tahu kenapa aku kabur? Aku cuma boneka, pengganti kakakku. Kalau jadi kamu, apa kamu tidak kabur? Kenye, Aku juga tidak ingin menikahi Guan yakin itu. Aku tidak mau hidupku diatur oleh siapapun. Aku hanya ingin bermusik, musik, musik. Tapi aku tidak bisa. Akhirnya aku harus menyerah. Kembali menjadi si Yosue. Kasihankan aku. Kenye, maaf. Aku seharusnya tidak memarahimu kemarin. Kamu benar memarahiku. Sekarang aku adalah Kenye. Saat jam 12 malam, aku akan berubah total. Kamu selalu begitu optimis. Sebenarnya semua ini tidak ingin kuceritakan kepada siapapun. Lalu kenapa kamu memberitahuku? Mungkin karena kebodohan sesaat. Takut kamu masih marah. Ayo, ayo. Bicaralah dengan kakakku. Ngomong apa sih? Kamu bilang aja. Kak. Adik ipar datang nengok kamu. Kamu ini, mulut anjing gak bisa ngeluarin gading. Serius dikit lah. Baiklah, kamu bungkuk beberapa kali aja. Ada keperluan apa? Nggak ada urusan nggak boleh datang? Bukan. Kamu keluar dong? Iya. Mau kemana? Cari teman buat jalan-jalan. Aku ikut. Aduh, sekumpulan cowok, kamu ikut ngapain? Lain kali aja, aku pergi dulu. Ayo, ayo, ayo. Teman apa sih? Kok nggak bisa ajak aku? Shiwet-san. Lihat kamu, telat 5 menit. Macet di jalan. Kuenya mana? Ini. Aku maafin kamu udah telat. Ayo.
cepetan dong. Ambil cepetan. Kok cuma aku yang bawa? Hari ini kamu jadi pacarku. Kalau bukan kamu siapa lagi? Pacar bukan budak. Aduh, jangan cerewet. Kuenya nggak berat kok. Lihat aku hari ini gimana? Rambutnya bagus. Udah. Tunggu. Cepetan angkat. Telepon sih. Gimana? Apa? Aku segera sampai. Ada apa? Aku ada urusan. Duluan ya. Suechan, kamu mau kemana? Udah. Ma, dia kayak gimana? Ada daki yang ganteng gak? Pasti ganteng dong. Tapi matanya nggak sebesar Dakyang. Matanya kecil-kecil, tapi bisa bikin senang. Dia akan datang sebentar lagi. Lihatlah cocok atau tidak dengan kakakmu. Kamu saja bilang dia 120 baik, kami bisa bilang tidak baik. Bu, dia naik mobil apa? Warna hitam, mobilnya bagus sekali, pasti impor. Bu, kakak. Fei Fei sudah pulang, cepat panggil Bibi. Bibi, kakak. Xiaohuaku, Bibi. Eo. Fei Fei, berikan padaku, mana Xiao-chan? Dia ada urusan. Bukannya katanya mau datang? Dia akan datang sebentar lagi. Kalau begitu kita tunggu dulu. Bu, tidak usah menunggunya. Dia bilang kita makan dulu. Bagaimana bisa begitu? Anak orang pertama kali datang. Kita tidak menunggunya, tidak baik kan? Kalian lapar tidak? Tidak lapar. Aku juga tidak lapar. Bu, benar-benar tidak usah menunggunya. Bu, sini. Lihat. Ini hadiah ulang tahun yang dia belikan untukmu. Lihat puas atau tidak. Benarkah? Sangat puas, puas. Nenek, di sini masih ada kue. Bu, kue ini, tadi di bawah aku tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak apa-apa. Begini saja. Kita nonton TV sambil menunggu Xiao-chan. Baik, duduk. Eo, kakak. Duduk. Bu, benar-benar mau menunggunya? Tentu saja harus menunggu. Kalau tidak, Xiao-chan akan merasa kita tidak tahu sopan santun. Ken sialan. Kalau berani tidak datang, aku akan membuatmu jadi Ken sialan. Kamu datang. Ibuku baik-baik saja. Kenapa kamu telepon bilang ibuku sedang dirawat intensif? Menyuruhku segera datang, kamu mempermainkanku? Kamu ngapain? Aku yang menyuruh Guan Yakin bilang begitu. Bu, kenapa? Kenapa? Aku yang mau tanya kenapa. Tadi kamu ngapain? Cari teman. Teman apa? Cowok atau cewek? Ya bukan cowok ya cewek lah. Pergi merayakan ulang tahun orangnya? Kau menguntikku? Sudah berapa lama kau dengannya? Siapa? Gu Fei Fei. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Sejak kau tiba-tiba pulang mencari pamanmu itu, nama Gu Fei Fei ini terus terngiang di telingaku. Sebenarnya wanita ini siapa sih? Teman biasa aja. Teman biasa sampai kau tega menipu Guan Yakin. Untuk temani dia ulang tahun? Aku tidak boleh punya sedikit ruang privasi? Menurutku ruang privasimu kebanyakan. Kenapa kau tidak bisa menyisihkan sedikit waktu untuk temani Guan Yakin? Aku kasih tahu ya, hari ini tindakan Guan Yakin benar. Guan Yakin, lain kali dia main serong lagi, kau harus kasih tahu aku. Siapa yang main serong? Time kau. Dengga, kedepannya jangan terlalu dekat dengan Gu Fei Fei itu. Bergaul terlalu mesra dengan karyawati,
Tidak malu? Kau kan sudah punya tunangan. Kau harus tahu status dan posisimu. Aku tidak mau status dan posisi ini. Jual saja, ubah jadi uang keliling dunia. Kau mau bikin aku mati stres ya? Jangan angkat. Temani aku jalan-jalan di taman, ada yang mau kubicarakan. Guan yakin kau duduk dulu ya. Bu, aku lapar. Kak, pacarmu kapan datang? Bu, bagaimana kalau kita makan dulu saja? Iya Bu, telepon saja tanya dia sampai mana. Tidak bisa dihubungi. Fei, jujur saja. Apa kau bertengkar dengan Xiao Chan? Aku serius tidak, dia sudah sampai di bawah. Tiba-tiba dapat telepon lalu kabur. Bu, bagaimana kalau kita makan dulu saja? Bu, Xiao Hua besok masih sekolah lo, iya kan? Ayo makan. Bagus, akhirnya makan. Cepat, ayo makan. Cepat Kak, ayo. Makan sudah siap, cepatlah Kak. Ken, kau tunggu saja. Xiao Ken. Dulu kau main di luar, ibu tidak pernah melarangmu. Tapi sekarang kau sudah bertunangan. Kau harus lebih menahan diri. Ibu, jangan hanya mendengar kata-kata Guan Yakin. Ibu tidak peduli yang lain, ibu ingatkanmu. Pokoknya kau tidak boleh menyakiti hati Guan Yakin. Kalau begitu, ibu mau tanya satu hal. Tanyala. Ibu, sebenarnya ibu suka Guan Yakin karena apa? Guan Yakin itu orang yang kompeten. Dia bisa membantumu. Kalau begitu, bukankah lebih cocok dia jadi asistenku? Xiao Ken. Ayahmu meninggal sejak dini. Dia menyerahkan bisnis besar ini padaku. Kau pikir, sebagai seorang wanita, bagaimana aku mengelolanya? Akhirnya semuanya diserahkan ke tangan pamanmu. Sudah bertahun-tahun. Pamanmu secara jabatan adalah wakil direktur. Tapi sebenarnya dia melakukan pekerjaan direktur utama. Karyawan di perusahaan sangat patuh padanya. Banyak juga manajer senior yang merupakan orang-orangnya. Dewan direksi sangat mempercayainya. Posisinya di perusahaan tidak bisa diabaikan. Xiao Chan, kau baru masuk perusahaan. Banyak hal masih harus bergantung pada pamanmu. Soal kau menikahi Guan Yakin. Hanya karena ini. Haruskah kebahagiaan seumur hidupku dikorbankan? Xiao Ken, kalau saja kakakmu tidak meninggal lebih dulu, ibu tidak akan terburu-buru menarikmu kembali dari Jepang, memaksamu melakukan hal yang tidak kau inginkan. Tapi, Xiao Ken, ingatlah ayahmu dan kakakmu. Mereka bekerja keras untuk perusahaan sampai akhirnya mengorbankan nyawa. Pengorbananmu ini, apa artinya? Kau memang keras kepala. Guan Yakin, Bibi. Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan padanya. Kedepannya, kau harus berusaha akur dengannya.
Tidak apa-apa, terima kasih Bibi. Ibu, aku pergi dulu. Baiklah, pergilah. Terima kasih kalian berdua. Duduk. Bu, kenapa belum potong kue? Xiaohua besok pagi masih harus sekolah. Iya, Bu. Tidak, sudah terlalu malam. Aku tidak enak perut kalau makan manis. Kalian saja yang makan. Ulang tahun ini. Masih belum bisa minum teh dari menantu pertama. Ayo, tidur. Ibu kita terlalu banyak mikir. Orang itu sama sekali nggak suka kakak kita. Kamu jangan banyak bicara deh. Baik, aku diam. Aku diam. Aku tidur dulu. Aku pergi dulu, bantu tenangkan Ibu. Ke, Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku beritahu kamu, aku tidak ingin bertemu kamu lagi selamanya. Selamanya tidak ingin. Pergi. pulang. Hari ini ulang tahun senang ya? Habis makan terus pergi kencan lagi ya? Cabe. Kamu ganti profesi aja, jadi tukang ramal. Pasti kamu bakal kaya. Setiap hari ramalanmu selalu tepat. Aku meramal apa lagi yang tepat? Kamu bilang beberapa hari ini aku ketemu orang jahat, ternyata benar. Beneran? Kamu ketemu? Orang jahatnya adalah Sue Chan si brengsek itu. Jangan ngapain ganggu kamu. Hari ini seharusnya janji mau rayakan ulang tahun ibuku. Sampai di bawah gedung, terima telepon. Nggak bilang-bilang langsung pergi. Bikin ulang tahun ibuku hari ini, sekeluarga pada sedih. Sekeluarga nggak senang, kamu bilang ini keterlaluan nggak sih? Jangan mungkin ada urusan mendadak. Urusan mendadak sekalipun, telepon dong. Ken ya pasti ketemu urusan yang sangat-sangat mendesak. Nggak bisa telepon. Aku telepon dia. Dia nggak balas, nggak angkat, ditutup. Kalau gitu Ken ya memang agak keterlaluan. Jangan ya. Cabe, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani biarkan dia masuk, kita nggak bakal berteman lagi. Jangan ya. Cabe, Fei dia. Fei sedang marah besar. Biar aku masuk jelaskan ke dia. Sudahlah. Fei terkenal sangat berbakti. Kamu hari ini sudah membuatnya marah. Sekarang dia seperti topan level 10. Siapa yang sentuh pasti mati. Hari ini kamu juga jangan cari masalah. Besok di kantor baru jelaskan dengan baik. Baiklah, aku pergi dulu. Oak. Fei. Dengar penjelasanku dong. Mau jelasin apa lagi? Kemarin aku benar-benar ada urusan mendesak. Kalau ada urusan mendesak, balas telepon dong. Teleponku saja tidak kamu angkat. Aku tidak menerima teleponmu. Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Kamu masih bisa berbohong dengan tenang. Kamu memang hebat. Aku telepon, kamu tolak. Jangan bilang kamu tidak tahu nomor teleponku. Bukan aku yang menolak, pasti bukan. Aku malas ngomong sama kamu. Kamu ini masih bisa dipercaya? Fei.
Jangan terus-terusan buru-buru. Aku lagi mengubah gambar ini. Aku tahu. Ini kan klien lama. Kenapa tidak percaya sama aku? Kak Fei, Sudah keluar, sudah keluar. Tunggu sebentar, hanya beberapa menit. Yutu, aku tanya kamu, ini kan 1001 Nix. Gedung lama apartemen VIP? kamu tinggal tanda tangan, gambarnya bisa langsung keluar. Sudah ku bilang aku sedang memeriksanya. Bukannya manajer yang harus tanda tangan? Bos dan Hongxi sudah pergi ke proyek Nanhu. Kamu yang pegang proyek ini, bisa tanda tangan. Sudah, aku sedang memeriksanya. Ini sebaiknya ditunggu dulu. Ini sudah diubah sesuai masukan mereka. Tidak akan ada masalah. Fei Fei, kenapa telepon internalmu selalu sibuk? Direktur Sue cari kamu. Siapa? Direktur utama Sue. Bilang aku tidak bisa datang. Apa? Bilang aku tidak ada waktu. Bukan ke kamu. Maaf. Kamu bilang. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Urusan ini tanya saja ke Mei. Kakak Fei, cepat tanda tangan, biar departemen teknik nggak terus-terusan ngejar. Aku kasih tahu ya, aku lagi sibuk ngerjain gambar. Sebentar lagi, 2 menit lagi aku kirim. Makanya, buat apa buru-buru? Ngejar-ngejar terus. Kan nggak harus hari ini dikumpulin, ini urusan nggak bisa dipaksain. Sudah, ini semua demi kerjaan. Nanti lihat gambarnya dulu ya. Dah, bye. Sepet Liat, Boss Shue. Astaga, Bos Sue ternyata juga makan di kantin karyawan. Make, apa hubungan Gu Fei Fei sama bos Sue? Aku nggak tahu. Aku suruh Hailun panggil kamu. Kamu nggak mau datang. Masih kesal sama kejadian kemarin? Udah lewat jam makan, nggak ada cara lain. Makan sedikit aja deh. Nggak apa-apa, lumayan kok. Maaf ya bos, kamu datang pas banget. Departemen teknik nelpon, bilang desain gedung utama, apartemen VIP, 1001 malam. Belum dikirim. Lokasi proyek udah nunggu buat mulai kerja. Gambarnya udah dikirim. Udah dikirim? Siapa yang tanda tangan? Di sana buru-buru banget. Kakak Fei yang tanda tangan dan ngirim gambarnya. Fei Fei, udah dikirim ya, bagus. Nanti aku lengkapi administrasinya. Oke, ada lagi yang perlu dibahas? Nggak keda, Awaya. Bikinin aku sama Hongxi 2 gelas teh susu. Siap. Bos, kita mulai ya. Kak, cepat ke ruang VIP Hotel Grand Hyatt. Kita semua udah di sini, nunggu kamu makan. Cepetan, ayo buruan, kita nungguin kamu. Datang. Xiao-chan, hadiah yang kamu beliin buat aku. Aku suka banget. Wajar. Lumayanlah. Makasih ya. Tante suka aja. Bu, Fei, kok kamu di sini? Kok baru datang sekarang? Semua udah nungguin kamu. Ini gimana sih? Kan kemarin ulang tahun tante, aku ada urusan mendadak. Jadi hari ini aku gantiin buat tante. Xiao-chan, aku kasih tahu ya. Kamu nanti kalau mau datang ya datang aja. Jangan sampai ke tempat mewah begini lagi, sayang banget uangnya. Wah gimana bisa? Nggak boleh bu. Ulang tahun ibu buat kami anak muda itu hal besar loh. Kami harus merayakannya dengan meriah. Setuju kan bu? Dasar anak ini, udah cepetan duduk. Baik Fei sini. Bu, selamat ulang tahun. Fang ikut nimbrung. Aku tahu Bu. Selamat ulang tahun, semoga awet muda. Bersulang, selamat ulang tahun. Jangan kira aku bisa memaafkanmu. Senyum dong, lihat tuh ibumu senyumnya sumringah. Xiaohua makan yang banyak ya. Xiaohua. Ayo makan, cobain ini. Bu, badan ibu terjaga banget. Aku beneran gak ngerti, aneh banget. Ibu makan apa sih sampai bisa segini terjaganya?
Makanannya nyaman gak, Bu? Naiman. Bu, apapun itu, Ibu harus kasih tahu aku. Kenapa Ibu bisa terawat banget gini? Xiao Kanja, kamu emang suka ngejar sampai ke akar-akarnya. Bu, hati-hati tangganya. Aku tuh... Bu, sekarang... Ibu sama Fang Fang Dakiang Xiao Hua pulang dulu ya. Aku sama Fei Fei jalan-jalan sebentar lagi. Oak. Nggak, jalan-jalan apaan lagi? Fei Fei, Xiao Ken Bener Lo. Kalian berdua main lebih lama ya? Kalian ngobrol-ngobrol yang seru ya? Fei Fei, aku kasih tahu ya. Jangan ganggu Xiao Chan ya. Aku tuh. Bu, aku bukain pintu ya. Baik. Ayo pergi Xiao Hua. Bu, dadah ya. Duduk yang benar ya, aku nutup pintu. Di jalan hati-hati ya. Tenang, saya paksu. Dadah, Bu. Hati-hati di jalan. Selamat ulang tahun, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Ayo pergi. Mau kemana? Jalan-jalan. Ibumu udah ngizinin. Berani nggak pergi? Selamat tinggal. Cepatlah, ikuti iramanya. Ngapain jalan cepat-cepat? Capek deh. Udah, jangan nyanyi lagi. Kamu lumayan juga ya, bisa bikin ibuku senang. Biasa aja, nomor 3 di Hangzhou. Udah, jangan banyak bacot. Kamu pikir dengan begini bisa menebus kesalahanmu kemarin? Kok kamu semakin pelit ya? Kalau kamu nggak jelasin kenapa kemarin ninggalin aku gitu aja. Dan nggak angkat teleponku, aku nggak akan pernah maafin kamu. Kemarin aku dapat telepon. Katanya ibuku kritis butuh operasi. Aku panik dong dengar kabar itu. Langsung buru-buru ke rumah sakit, taunya pas sampai. Cuma salah paham doang. Ibuku nggak apa-apa. Terus dia maksa aku nemenin dia. Dan gak boleh angkat telepon. Pas pulang aku cek telepon. Beneran gak ada riwayat sama sekali. Ibumu gimana? Udah baik-baik aja? Dari awal emang gak apa-apa. Beneran nggak? Fei Fei. Selain sembunyiin ini darimu, apa aku pernah bohongin kamu? Kayaknya nggak deh. Nah kan benar. Lagi pula hari ini aku kan udah menebus kesalahan. Lumayan juga kamu. Jujur aja, hari ini kamu berhasil bikin seluruh keluargaku senang. Emangnya ada maksud apa? Ya ampun, aku berhasil bikin seluruh keluargamu senang. Aku juga salah ya. Nggak mungkin tiba-tiba baik, pasti ada maunya. Aku bikin ibumu senang. Biar dia mau nikahin kamu sama aku. Gila lu. Kamu kan punya Guan Yakin. Kalau aku nggak nikah sama Guan Yakin gimana? Jangan bercanda. Kalau aku nggak nikah sama Guan Yakin gimana? Udah ah, drama mulu, yuk pergi. Tungguin, cepat dong. Pulang nih. Pulang. Belum tidur? Tadi Kianjang sama Zhang Ye. Kok kamu tahu? Bagaimana bisa tahu nomor telepon rumah ibumu? Lagi-lagi kamu yang bocorin rahasia. Ini namanya bikin kesempatan buat kalian berdua. Sudahlah, hari ini kakak lagi baik hati. Aku nggak mau ribut soal ini. Besok adalah hari Selasa hitammu. Apa? Besok adalah hari Selasa hitammu. Kamu ngomong apa sih? Aku baru baca ramalan bintang hari ini. Katanya besok adalah hari sialmu. Cabai rawit, dasar kamu ini kayak burung gagak. Tapi kamu ada penolong. Orang yang ramal nasib biasanya gini, bilang ada musibah dulu. Terus bilang ada penolong. Kalau kamu kena musibah, dia bilang ramalannya tepat. Kalau kamu selamat, dia bilang, lihat kan, ada penolongnya. Kalau terus-terusan sial, dia bilang waktunya belum tiba. Penolongnya belum muncul, cabai rawit.
Di dunia ini siapa yang nggak pernah sial? Jangan hubung-hubungkan ini dengan nasib buruk. Terlalu dipaksakan itu. Tapi besok kamu benar-benar akan sial. Kamu sendiri bilang aku akan sial 7 tahun. Aku takut apa? Nona Guan, proyek 1001 malam ada masalah. Wakil Direktur Zhang memanggilmu ke kantornya segera. Baik. Meg, ikuti data ini ya. Kak Fei, Meg, Sekretaris Wakil Direktur Zhang telepon. Suruh kita langsung ke kantornya. Ada apa? Nggak tahu. Ayo pergi. Wakil Direktur Zhang, Anda mencari kami? Nona Gu Feifei. Gambar desain bangunan utama, apartemen VIP 1001 malam ini. Adalah gambar yang Anda tanda tangani. Iya, Anda bukan kepala departemen. Apa hak Anda menandatangani gambar? aku penanggung jawab proyek. Waktu itu bagian teknik buru-buru banget. Aku tanda tangan, tapi aku nggak setuju gambar dikeluarkan. Karena akhirnya harus ditandatangani manajer Yo. Waktu itu bagian teknik memang buru-buru. Aku dengan VVI sudah tanda tangan. Langsung setuju gambar dikeluarkan, prosedurku menyusul kemudian. Karena dulu aku nggak ada. Semua ditandatangani oleh Guan Yakin. Dulu aku wakil manajer departemen desain. VVI sekarang belum jadi. Ada masalah apa? Kamu masih berani tanya? Kamu bahkan tidak menandai pipa air bersih dan kotor dengan jelas. Berani bilangnya langsung keluarkan gambar kerja. Untung masalahnya ketahuan cepat. Kalau gedungnya sudah berdiri, kerugian puluhan juta ini kamu yang tanggung? Tidak mungkin, gambar ini sudah aku periksa berulang kali. Jadi maksudmu seluruh departemen teknik? Ditambah kontraktor lapangan, bersekongkol menjebakmu ya? Ada tanda tanganmu di gambar ini. Kamu lihat sendiri. Ini bukan gambar desainku. Gambarku jelas pakai 2 warna merah dan biru. Untuk menandai pipa air bersih dan kotor. Apa ada yang salah? YouTube. Desain asliku mana? Waktu kamu kasih aku ya gambar ini. Ngawur, aku tidak mungkin melakukan kesalahan konyol seperti ini. Fei, maksudmu apa? Aku yang menjebakmu? Baik sial-sial, gambar yang aku kasih ke kamu. Jelas pakai 2 warna merah biru, tanda pipa air bersih dan kotor. Waktu itu kamu bilang begitu jelas. Sekarang kenapa tidak mengaku? Fei, waktu kamu kasih ke aku, memang cuma selembar kertas ini. Aku langsung cetak biru sesuai yang kamu kasih. Lalu minta kamu tanda tangan. Kamu ngomong sembarangan. Fei, teriak Genie. Bukan cara menyelesaikan masalah. Aku Gu Fei sudah belasan tahun di bidang ini. Tidak mungkin melakukan kesalahan seperti ini. Untung proyek hanya berhenti 1 hari. Tidak menyebabkan kerugian buat perusahaan. Kalau memang kamu yang salah, mengaku saja. Tidak akan ada yang menyalahkanmu. Bukan aku yang salah, ngapain mengaku? Tanggung jawab utama tetap ada padaku. Manajer Yo, jangan terus membela bawahan. Aku sudah periksa. Waktu gambar dikeluarkan. Kamu dan Hong Shi sedang di proyek Nanhu Xiayue. Fei, kamu ada backup tidak? Meg, backupku mana? Make, kamu ada backup tidak? Saya tidak meninggalkan cadangan. Saya bahkan mengirim USB langsung ke YouTube. Kenapa tidak menyimpan cadangan? Waktu itu aku juga tidak kepikiran, sudah Gu Fei. Sekarang kamu langsung dihentikan sementara, tunggu sampai penyelidikan selesai. Aku tidak mau kerja lagi. Fei. Tidak masuk akal, sikap apa ini? Fei. Kamu ngapain sih? Jangan terlalu terburu-buru dong. Aku Gu Fei, desainer senior. Bilang aku salah tandai pipa saluran air. Ini benar-benar konyol. Ini jelas-jelas jebakan.
dirancang langsung oleh Wakil Direktur Zhang. Dia sengaja ingin mengusirku. Wakil Direktur Sang punya masalah denganmu? Aku tidak kenal dia. Kalau begitu tidak ada alasan dia mengusirmu. Aku juga tidak tahu dong. Jangan panik dulu, oke? Kamu sekarang jangan sampai mengajukan pengunduran diri sendiri. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Kamu harus bertahan. Aku akan membantumu mencari tahu kebenarannya. Kamu bicara apa? Maksudmu? Kalau kamu pergi, selamanya tidak akan jelas. Kamu mengerti? Kenapa kamu tidak mengerti hal sederhana ini? Nyonya You benar-benar hebat. Bisa membuat Gu Feifei hancur lebur. Guan yakin salut. Gu Feifei ini selalu merasa dirinya penting. Mengira dimanapun dia orang penting. Suka cari perhatian dalam segala hal. Sekarang akibatnya, urusan yang bukan tanggung jawabnya dia ikut campur, akhirnya berantakan. Akhirnya dapat pelajaran. Tapi Gu Feifei kali ini, Mener You sepertinya ingin melindunginya lagi. Apa? Aku takut Mener You menemukan bukti. Nanti kamu yang jadi pasif. Kenapa dia begitu perhatian pada Gu Feifei? Sekarang yang paling dikhawatirkan adalah Yutu. Kamu tahu kan, mulut Yutu itu paling cerewet. Mulut Yutu memang cerewet, tapi dia tidak bodoh. Kalau ini sampai terbongkar, yang paling sial adalah dia. Dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Kalau begitu semuanya aman, jangan tinggalkan cadangan apapun. Untuk membuktikan bukan kesalahan Gu Feifei, maka perlu bukti. Bukti sudah dihancurkan, tidak ada lagi yang bisa dibuktikan. Baik. Perslang. Naonya Zhou. Baik, aku mengerti. Kalau masalah ini sampai meluas, Nyonya You bukan karyawan perusahaan. Paling-paling dia hanya dimarahi manajer You, tapi aku yang akan kerepotan. Demi sebuah jabatan, aku sampai melakukan hal tidak bermoral seperti ini. Tidak bisa dihapus. Membuat pengganti. Kami sudah meneliti. Kasus Gu Feifei ini termasuk pelanggaran tugas dan melebihi kewenangan. Apapun kasusnya yang terbukti melebihi kewenangan itu atas persetujuanku. Departemen desain kami kekurangan staf. Jadi aku setuju Gu Feifei untuk sementara mengurus departemen desain saat aku tidak ada. Tapi dia tetap melebihi kewenangan. Tanggung jawab ini aku yang mau tanggung. Hui Meng, kamu dan Gu Feifei ini sebenarnya apa hubungannya? Kok kamu terus-terusan membelanya? Tidak ada hubungan apa-apa, aku hanya merasa ada yang tidak beres di sini. Gu Feifei defitnah. Tapi di gambar yang salah itu jelas ada tanda tangannya. Ya, kalau konstruksi dilakukan sesuai gambar yang dia buat, itu akan merugikan kepentingan ekonomi dan reputasi perusahaan. Kerugian yang besar. Pernahkah kalian memikirkannya? Apakah kesalahan ini belum cukup serius? Kalau begitu, mari kita mundur selangkah. Kita anggap Gu Feifei tidak bersalah. Yutu yang salah ambil gambar, tapi di detik terakhir. Kenapa dia tidak memeriksa dengan jelas? Apakah ini juga termasuk kelalaian? Benar, untung belum mulai dikerjakan. Kalau sudah mulai, kerugiannya akan besar. Wakil Direktur Zhang, perkataanmu tepat sekali. Aku bilang apa? Belum mulai dikerjakan, belum ada kerugian besar. Berarti tidak seserius yang kamu katakan. Bukan itu maksudku. Aku sedang membicarakan masalah Gu Feifei ini. Aku juga sedang membicarakan hal ini. Masalah ini tidak terjadi lebih awal atau lebih lambat. Tapi tepat di saat evaluasi tengah periode. Dan kebetulan sekali terjadi masalah. Lalu demi kepentingan perusahaan, yang tidak mengalami kerugian sedikit pun, harus ada seseorang yang menjadi kambing hitam. Siapa yang bisa menjelaskan ini dengan jelas kepadaku? Direktur Sue, ini hanya menunjukkan bahwa para pekerja di Departemen Teknik bekerja dengan teliti dan hati-hati, sehingga tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Para pekerja di lokasi konstruksi bahkan bisa langsung melihat ada masalah dalam desain kita. Tapi Gu Feifei, seorang desainer senior, malah tidak menyadarinya. Menurutku, kita bisa memindahkan pekerja itu ke departemen desain kita sebagai konsultan senior. Aku sama sekali tidak percaya. Ini hanya masalah kelalaian dan kecerobohan biasa. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas.
Manajer Yo ada di sini. Mari kita mulai penyelidikan dari departemen desainmu. Kebetulan, aku juga ingin memanfaatkan evaluasi tengah tahun untuk membersihkan perusahaan. Sekarang ada alasan untuk itu. Mari kita mulai dari departemen desainmu. Kita akan memeriksa satu persatu. Aku tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan EAC untuk balas dendam pribadi. Begitu aku tahu siapa pelakunya. Tidak peduli dia direktur wakil presiden, atau kepala departemen atau konsultan senior. Langsung dipecat. Rapat selesai. Tidakkah kamu merasa terlalu jelas memihak Gu Feifei? Ini keterlaluan. Karena naluriku mengatakan padaku, ini adalah sebuah konspirasi. Kamu sedang membicarakanku? Apa kamu yang melakukannya? Bagaimana jika iya? Kalau begitu, kamu langsung dipecat sekarang. Jika yang melakukan ini adalah karyawan lain, apakah kamu akan segitu tegangnya? Sayangnya, yang terlibat adalah Gu Feifei. Bagaimana jika memang dia yang bersalah? Kalau begitu, aku yang mengundurkan diri. Kamu benar-benar tidak mempedulikan apapun demi dia. Aku akui aku menyukai Gu Feifei. Tapi aku akan menikahimu. Tapi jika kamu memanfaatkan ini untuk menjebak Gu Feifei, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu. Aku tidak tahu apa-apa. Itu lebih baik, Guan yakin. Jangan ikut campur dalam hal ini. Paman dari pihak ibu sedang cuti belakangan ini, kan? Biarkan dia beristirahat di rumah. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Terserah kamu. Masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Jika terbukti ada yang sengaja menjatuhkan orang, itu bukan sekadar masalah mengundurkan diri. Meskipun Feifei bersalah, apakah kalian berdua tidak bersalah? Yutu, kenapa kamu tidak memeriksa ulang gambar? Langsung dikirim ke departemen teknik. Dan kamu Make, kenapa tidak menyimpan salinan? Kalian pikir jika Feifei bermasalah, kalian aman? Aku beritahu kalian, jika masalah ini diselidiki lebih lanjut, kalian berdua pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kopi Anda. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Silakan dinikmati. Nyonya Yo, apa yang harus aku lakukan? Jangan panik, ceritakan pelan-pelan, Nyonya Yo. Gu Feifei ini entah punya koneksi apa. Sekarang bos besar sendiri yang memerintahkan penyelidikan soal kesalahan desain. Kalau nanti diselidiki terus, aku yang ketahuan, bagaimana? Naskah aslinya sudah dihancurkan? Sudah. Kalau begitu, apa yang kamu takutkan? Aku takut kena imbasnya. Manajer Yo jelas-jelas memihak Gu Feifei. Bagaimana kalau dia malah menyalahkanku? Jika Hui Ming ingin memihak Gu Feifei, dia pasti akan menanya aku. Aku akan membelamu. Terima kasih, Nyonya Yo. Aku pulang. Ada apa? Mengeluh lagi. Feifei bermasalah lagi. Feifei ini kenapa sering banget bermasalah? Ayah, Apa yang terjadi lagi? dijelaskan juga kamu tidak ngerti. Coba ceritakan. Feifei kan sahabatku. Kali ini, gambar yang dia tanda tangani ada masalah. Ini masalah besar. Ayah, selain Feifei, ada yang lain yang bertanggung jawab? Ada Yutu dan Make. Yutu tidak memeriksa dengan teliti sebelum mengirim gambar. Make malah tidak menyimpan cadangan. Sekarang saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengaku. Yutu sudah bekerja di bawahmu bertahun-tahun, selalu hati-hati. Ini pasti bukan dia. Semua tahu dia punya masalah dengan Feifei. Punya masalah berarti salah? Menurutku Yutu tidak mungkin. Yutu sudah menemuimu, Dia cari aku buat apa sih? terus kamu kok malah membelanya? Ini soalnya sering kontak sama anak buahmu. Jadi rasa Yutu itu lumayan baik. Cepetan mandi, nanti makan.
Tenang, aku pasti selidiki sampai jelas. Makasih ya. Kamu bikin aku kaget. Kamu senang ya banyak yang jagain. Aku emang gak salah kok. Kamu tahu nggak di kantor kamu nggak disukai. Sebenarnya karena apa? Kenapa? Yang menonjol pasti jadi sasaran. Aku kan gak menonjol. Kamu sendiri nggak sadar. Pertama kamu cantik, kedua kamu kompeten, ketiga kamu mandiri. Kemana-mana selalu jadi pusat perhatian, jadi wajar kalau menonjol. Tapi di dunia kerja, terlalu menonjol bikin banyak musuh. Beneran? Jadi maksudmu aku pantas diganggu? Ya enggak lah. Tapi siapa yang mau ganggu kamu? Coba pikir, kamu pernah sakitin siapa? Waktu interview, aku bikin marah manajer HR. Pas masuk kantor, aku bikin Yutu dan Hongshi kesal. Jangan-jangan Yutu? Kenapa? Nggak peduli deh, aku mau jalan-jalan. Make you to go Fei. Pak Sue mau kalian ke kantornya. Pak Sue, mereka udah datang. Oke, Pak Su. soal kesalahan desain. Yang bikin proyek kita berhenti sehari. Aku nggak mau dan malas menyelidiki. Kalian bertiga hari ini ke bagian keuangan. Ambil gaji sebulan terus pulang. Pak Sue, dari awal sampai akhir aku nggak terlibat. Kenapa aku juga harus pergi? Pak Su. Aku nurutin perintah Gu Fei soal gambar. Bukan salahku. Gu Fei salah kasih gambar. Kamu nggak cek ulang juga salah. Make nggak simpan salinan, itu benar? Bertiga pulang aja. Aku ke keuangan buat hitung gaji. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kakak Fei tidak salah menandai pipa saluran air. Benar, pasti tidak salah. Make, kamu. YouTube, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa memikirkanmu lagi. Kamu tidak salah ingat, Menerio, aku pasti tidak salah ingat. Dulu kakak Fei menggambar desain. Untuk membedakan pipa saluran air, selalu menggunakan warna merah dan biru. Aku tidak punya gambar asli. Gedung utama apartemen VIP. Tapi aku punya salinan gedung pendamping. Yutu, kamu masih tidak mau jujur? Sekarang jujur. Mungkin masih ada kesempatan untuk berbalik. Aku yang salah mengambil gambar desain. Sesederhana itu. Aku takut bertanggung jawab. Lalu menyalahkan Gu Fei. Lalu gambar aslinya? Ada di flash diskku. Manajer Yo. Sekarang harus bagaimana? Bai Xiao, silakan mengundurkan diri sendiri. Kamu masih bisa mencari pekerjaan lain. Kakak Fei, sudahlah, kamu orang besar jangan ingat kesalahan orang kecil. Maafkan dia sekali saja. Meg, ini memang salah kakak Fei. Yutu juga tidak sengaja. Beri dia kesempatan. Kalian benar-benar meminta kepada orang yang salah. Kalian harus meminta kepada manajer Yo. Kakak Fei, jangan anggap kami bodoh. Siapa yang tidak lihat bahwa dia Sue dan Manajer Yo? Semua bicara sesuai dengan ekspresimu. Kamulah yang memutuskan. Meg, jangan asal bicara.
Sudahlah, aku asal bicara. Kakak Fei, jangan dengarkan omonganku. Kakak Fei, demi hubungan kita sebagai rekan kerja, tolong bantu you to memohon. Benar, Kakak Fei, kamu bilang. Kita sudah kekurangan tenaga. Kalau saja Nona Guan masih ada waktu itu, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Benar, Kakak Fei, tolonglah. Yutu. Kakak Fei, Siapa yang menyuruhmu memfitnahku? tidak ada, aku sendiri. Baiklah, kalau tidak mau bilang, tidak apa-apa. Kakak Fei. Istrio. Usu apa yang membuatmu memfitnah Gu Fei Fei? Istrio bilang, asal aku bantu dia mengusir Gu Fei Fei, dia akan membantuku menggantikan posisi Guan Yakin. Apa? Aku salah. Wushu. Hui Ming. Jangan dipermasalahkan lagi, biarkan Yutu tinggal. Kamu memang besar hati ya? Bagaimana aku menjelaskannya ke bos? Aku tahu kamu dalam posisi sulit. Tapi jangan bicara lagi, Fei Fei, aku minta maaf dulu. Tapi aku sekarang benar-benar bingung. Biar aku berpikir dulu. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Yutu, ayo pergi. Baik, Nona Gu, kamu bisa masuk sekarang. Terima kasih. Direktur Sue, dia juga tidak sengaja. Lagi pula departemen kita kekurangan staf. Besok aku akan suruh HR merekrut desainer baru. Tidak bisa, yang baru datang. Berapa lama lagi baru bisa familiar dengan bisnis kita? Sekarang kamu sudah aman, mulai berlagak baik. Jangan lupa, dia hampir membuatmu hancur nama baiknya. Ini bukan salahnya, dalangnya adalah... Siapa? Kamu juga tidak kenal kalau aku sebutkan. Kamu mau aku menarik kembali keputusan? Bagaimana aku mengelola perusahaan nanti? Anggap saja aku memohon padamu, oke? Kamu memohon padaku? Jarang-jarang memohon padaku. Ini harus aku pikirkan baik-baik. Aku sudah memohon padamu, kamu masih tidak mau setuju? Mohon lagi beberapa kali, rasanya enak banget dimohonin. Kamu ngapain? Ikanku, aku ambil sekarang. Kamu tidak punya perasaannya? Aku sudah merawatnya sebulan. Kita sudah punya ikatan, sekarang kamu mau memisahkan kami. Ini kan memang kamu yang mencuri dariku, aku mau ambil kembali. Baiklah, aku takut padamu. Suruh dia masuk. Kamu yang bilang ya? Biarkan Kenye tinggal. Benar-benar, sampai-sampai mengambil Kenye. Apa-apaan ini? Kamu tidak terkejut? Jangan takut, tidak apa-apa.